Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali dalam perkuliahan online ya. Untuk mata kuliah keamanan jaringan komputer ya. Untuk pertemuan ke-7 atau terakhir sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester ya atau UTS. Pengabsennya langsung ke siakat masing-masing. Linknya sudah saya share di siakat. Silahkan untuk mengikuti perkuliahan, tinggal klik link saja baru nanti akan diarahkan ke perkuliahan. Oke, perkuliahan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin sudah saya jelaskan untuk kriptografi yang pertama itu ada beberapa ya. Nah, tentunya sudah kalian pelajari. Kemudian untuk hari ini adalah melanjutkan ya, karena untuk kriptografi ternyata memang materinya kemarin saya lihat banyak ya, jadi tidak mungkin saya sampaikan dalam satu pertemuan. Nah, untuk hari ini saya sampaikan mengenai kriptografi yang kedua. Oke, karena ini pertemuan terakhir ya untuk sebelum UTS, saya informasikan minggu depan kita hari tenang, minggu depannya kita adakan ujian tengah semester ya. Jadi saya rasa mungkin masih menggunakan hal seperti halnya seperti ini, masih open book ya sifatnya ya. Jadi minggu depannya kita adakan ujian tengah semester. Soalnya saya ambilkan dari semua materi pertama sampai ke-7 itu semua akan saya ambil, nanti saya berikan soal untuk mengenai semua materi yang sudah saya sampaikan, seperti itu dipersiapkan ya. Walaupun sifatnya open book, saya harap kalian belajar karena nanti saya berikan batasan waktu ya, jadi tidak, walaupun open book, kalau waktunya tidak cukup nanti takutnya juga tidak akan bisa mengumpulkan tepat waktu, seperti itu ya. Jadi saya harapkan adalah kalian belajar untuk mempersiapkan ujian tengah semester tersebut ya.
Oke, mungkin seperti itu saja untuk informasi mengenai ujian tengah semester ya, persiapan. Kita langsung saja ke materi ya, agar mempersingkat waktu ya. Jadi untuk kelanjutannya kemarin ya, jadi ada algoritma enkripsi dan deskripsi adalah lanjutan dari kriptografi. Nah, beberapa sistem kriptografi menggunakan kunci yang berbeda dengan enkripsi dan deskripsi ya. Misalnya kunci enkripsi adalah K1 dan kunci deskripsi adalah K2. Yang dalam hal ini adalah K1 sama dengan atau tidak sama dengan K2. Nah, sistem kriptografi semacam ini dinamakan sistem nirsimetris ya, atau sistem kunci publik. Nah, algoritma kriptografinya disebut algoritma nirsimetri atau algoritma kunci publik. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi seperti yang sudah saya terangkan kemarin, pada saat kita mengirim sebuah pesan ya, pesan bisa berbentuk apa saja, tulisan maupun data ya. Nah, itu masih berbentuk plain text ya pada saat si pengirim mengirimkan. Nah, di sini ada kunci yang pertama K1 tadi apa? Nah, kita lihat di sini adalah K1 adalah enkripsi. Jadi kita enkripsi dulu pesan tersebut ya. Nanti barulah enkripsi dikirimkan ke deskripsi. Nah, di sini itu akan dibuat plain text tersebut akan dibuat menjadi ciphertext. Ini sudah saya jelaskan kemarin ya sebenarnya. Nah, barulah di sini masuk ke deskripsi atau kunci kedua. Ini ada yang enkripsi dan deskripsi itu memang sama atau berbeda ya. Ini nanti fungsinya adalah sebagai kunci ya. Jadi tergantung yang membuat algoritma itu apakah mau disamakan atau tidak. Nah, kemudian setelah dideskripsikan dari ciphertext tersebut nanti akan dikirim ke penerima. Jadi setelah dideskripsikan nanti akan berubah menjadi plain text seperti semula yang pengirim kirimkan ke penerima. Seperti itu ya prosesnya ya. Saya rasa ini sudah saya jelaskan kemarin juga, tentunya sudah paham ya. Ini kunci nirsimetris atau publik, setiap orang memiliki sepasang kunci publik dan kunci privat. Ini kunci publik dipublikasikan ya, kalau untuk publikasi namanya sudah publik ya. Nah, untuk privat itu namanya kan rahasia ya, disimpan rahasia dan tidak boleh ditransmisikan atau dipakai bersama. Ini sama halnya tadi ya, original datanya kemudian dienkripsikan itu dengan menggunakan kunci publik. Nah, kunci umum ya yang dipublikasikan, kemudian scramble data di sini sudah berubah menjadi ciphertext ya. Nanti akan dideskripsikan dengan menggunakan apa? Kunci privatnya. Ini tidak semua orang boleh tahu ya, karena ini rahasia sifatnya. Jadi nanti akan dideskripsikan dengan kunci privat ini, barulah nanti akan dibuat menjadi plain text kembali. Nah, di sini saat penerima menerima pesan dia sudah menjadi original data atau data yang sesungguhnya. Seperti itu ya prosesnya untuk kunci nirsimetris atau publik. Proses pengiriman pesan dari Bob ke Alice dengan kunci publik ini contoh ya. Alice membuat kunci publik dan kunci privat. Bob mengenkripsi pesan dengan kunci publik Alice. Kunci publik tersebut ya. Dia dienkripsi dulu. Nah, kemudian Alice mendeskripsi pesan dengan menggunakan kunci privat Alice. Nah, di sini ya yang dimaksud seperti itu. Jadi ada kunci publik dan kunci privat, kemudian si penerima ini dia mengenkripsi dengan kunci publik yang diberikan oleh Alice ya, untuk dari Bob ya, Bob sendiri yang mengenkrip ya. Kemudian Alice mendeskripsikan dengan menggunakan kunci privat ya. Pada saat sudah mau sampai dia dideskripsikan kembali menjadi plain text. Seperti itu kira-kira ya. Sebentar, komputernya kok nggak jalan.
Oke, sebentar ya. Untuk contoh metode kriptografi dengan kunci numismatis publik adalah metode RSA ya, Ronald Rivers. Nah ini bisa kalian cari nanti saya jelaskan ya. Atau metode di Hellman, Key Exchange, kemudian metode L. Gamal. Ini ada 3 metode contoh kriptografi dengan kunci nirsimetris atau publiknya. Kekuatan algoritma enkripsi dan dekripsi dikatakan aman jika memenuhi 3 kriteria berikut. Ada persamaan matematis yang menggambarkan operasi algoritma kriptografi sangat kompleks ya, sehingga algoritma tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Nah ini bisa dikatakan aman seperti itu ya. Nah ini mungkin keamanannya sesuai dengan yang algoritmakan ya. Jadi dia memberi keamanan yang benar-benar aman atau tidak sesuai ya. Biaya untuk memecahkan ciphertext melampaui nilai informasi yang terkandung di dalam ciphertext tersebut. Nah ini dia usahakan seperti itu. Nah pada saat katakan kita mengirim sebuah file rahasia ataupun file data, kemudian sudah diprediksi file tersebut katakan seharga 100. Kemudian pada saat yang mau membaca tersebut adalah diperkirakan menggunakan dana 100, itu tidak ada untungnya, apalagi sampai 150 untuk membuka ciphertext tersebut. Nah itu tidak mungkin orang tersebut melanjutkan misinya ya. Jadi biaya ini bisa rugi nantinya ya, justru mereka mau membaca tapi malah rugi dengan data tersebut yang tidak ternilai, misalkan nilainya tidak sesuai ya. Dan yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk memecahkan ciphertext melampaui lamanya waktu informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya. Nah ini juga sama halnya, tapi ini untuk mengenai waktu ya. Kalau waktunya itu sudah terlalu lama, kemudian nantinya ternyata datanya sudah diubah kembali, itu kan tidak efektif juga ya, nantinya malah rugi sebagai orang yang membaca tersebut. Nah ini mungkin tidak akan dilanjutkan. Nah di situ ya 3 kriteria tersebut barulah dikatakan aman ya algoritma kriptografinya. One way function atau fungsi hash merupakan fungsi satu arah yang dapat menghasilkan ciri signatur dari data bekas. Fungsi memproduksi output dengan panjang tetap dari input yang berukuran variabel. Nah, perubahan 1 bit saja akan mengubah keluaran hash secara drastis. Digunakan untuk menjamin integritas dan digital signature. Contohnya MD5 Message ya, hasilnya 128 bit. SHA Secure Hash Function ini hasilnya 160 bit, 256 bit, kemudian 512 bit. Nah, untuk SHA ya, untuk MD5 itu 51 hasilnya 128 bit. Nah, ini fungsi hash diperoleh melalui persamaan H sama dengan HM ya. Nah, fungsi hash dapat diterapkan pada blok atau berukuran keberapa saja. Fungsi H menghasilkan hash ya, nilai H dengan panjang yang tetap. Nah, untuk setiap H yang dihasilkan tidak mungkin dikembalikan nilai X, demikian sehingga Hx sama dengan H kecil ya, maka itu disebut satu arah. Nah untuk setiap X yang diberikan tidak mungkin mencari X sama dengan Y, demikian sehingga Hx sama dengan Hy. Nah tidak mungkin mencari pasangan X dan Y, demikian hingga Hx sama dengan Hy. Autentikasi dan tanda tangan digital kriptografi juga menangani masalah keamanan berikut. Keabsahan pengirimnya ya, apakah pesan yang diterima benar-benar dari pengirim sesungguhnya, misalnya seperti itu ya. Apakah itu pembajakan atau tidak, itu perlu ada keabsahannya. Kemudian keaslian pesan, apakah pesan yang diterima tidak mengalami perubahan atau modifikasi dari pengubah, misalkan ada orang yang tidak bertanggung jawab melakukan hal seperti itu ya. Kemudian ada anti penyanggahan, pengiriman tidak dapat menyanggah tentang isi pesan atau ia yang mengirim pesan. Nah, ketika masalah ini dapat diselesaikan dengan teknik autentikasi. Nah, teknik autentikasi adalah prosedur yang digunakan untuk membuktikan keaslian pesan atau identitas pemakai. Jadi autentikasi tentunya kalian pernah ya dapat autentikasi dari Gmail misalkan ataupun dari YouTube. Itu biasanya yang mempunyai akun-akun tersebut yaitu terkadang ada hal seperti itu ya, autentikasi. Jadi apakah
benar ini Anda, apakah benar ini pesannya seperti itu. Nah, seperti itu yang dinamakan autentikasi. Tanda tangan digital digunakan untuk membuktikan autentikasi dokumen kertas. Fungsi tanda tangan dapat digunakan untuk autentikasi pada data digitalnya. Tanda tangan ini disebut tanda tangan digital atau digital signature. Bukan berupa tanda tangan yang di-scan, tapi nilai kriptografi dari pesan dan pengirim pesan. Beda dengan tanda tangan pada dokumen ya, tanda tangan pada dokumen sama semua, tanda tangan digital berbeda. Integritas data dapat dijamin dan dapat juga membuktikan asal pesan, keabsahan pengirim atau anti penyanggahan. Jadi beda dengan untuk bukan yang dimaksud di sini adalah bukan tanda tangan digital seperti halnya tanda tangan kemudian scan dijadikan sebuah barcode ataupun seperti halnya digital gitu ya, tapi beda ya. Tanda tangan digital dengan algoritma kunci publik. Algoritma ini dapat digunakan untuk membuat tanda tangan digital. Misalkan M adalah pesan yang akan dikirim, tanda tangan digital S untuk pesan M diperoleh dengan mengenkripsi M dengan menggunakan kunci rahasia atau private key atau SK. Sama dengan EM kali SK. Nah, E sendiri adalah algoritma enkripsinya. Nah, S dikirim melalui saluran komunikasi. Oleh penerima, pesan dibuktikan kebenarannya tanda tangan digital dengan menggunakan kunci publik atau PK ya. M sama dengan D, S kali PK. D adalah algoritma deskripsinya ya. Setelah pesan mau disampaikan ke penerima itu dideskripsikan. Jadi menjadi M sama dengan D, S kali PK. Nah, tanda tangan digital dianggap abstrak bila pesan M yang dihasilkan merupakan pesan yang mempunyai makna ya. Algoritma yang digunakan adalah RSA dan Elgamal seperti tadi ya. Nanti kalian sebagai PR ya lihat untuk algoritma tadi ya. Yang pertama ada RSA, ada Elgamal, dan satunya lagi masih ada dua atau yang lain. Silakan dicari untuk menambahkan materi dari saya. Dengan fungsi hash dari pesan yang hendak dikirim dibuatkan message digest atau MP dengan fungsi hash ya. Kemudian MD ini di-encrypt ya. Message digestnya di-encrypt dengan algoritma kunci publik dengan kunci rahasia tentunya SK ya. Ini menjadi tanda tangan digital. Dan setelah di encrypt tadi menjadi S sama dengan E atau encrypt ya. Kemudian message digest kali SK-nya atau kunci rahasianya, K-nya ya. Pesan M digabung dengan tanda tangan S lalu dikirim melalui saluran komunikasi seolah-olah M sudah ditandai oleh pengirim. Seperti itu prosesnya. Di tempat penerima pesan diverifikasi dulu. Nah, tanda tangan digital S ini dideskripsi dengan kunci publik PK pengirim pesan ya, dari kunci publik yang dari pengirim itu memberikan ke penerima sehingga menghasilkan message digest atau MD semula. Jadi nanti akan berubah menjadi pesan semula ya, pesan asli. Sudah berbentuk plain text kembali pada saat seperti yang dikirimkan oleh pengirim. Dari pesan M menggunakan fungsi hash yang sama dengan fungsi hash yang digunakan pengirim. Jika MD1 sama dengan MD berarti pesan yang diterima autentik dan berasal dari pengirim yang benar. Seperti itu untuk membuktikan apakah pesan tersebut benar ya. Ini contoh prosesnya, silakan nanti dibaca, dipahami ya. Dan message fungsi hash digest signing, kemudian signature aman atau tidak. Kalau aman message-nya baru dikirim. Nah, di sini ada verifikasi nanti pada saat sebelum diserahkan ke penerima bahwa pesan tersebut benar-benar asli dan sesuai keabsahan tadi ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Serangan terhadap kriptografi, penyadap berusaha mendapatkan data yang digunakan untuk kegiatan kriptanalisis. Nah, kriptanalisis ini berusaha mengungkapkan plain text atau kunci dari data yang disadap. Kriptanalis dapat juga menemukan kelemahan dari sistem kriptografi yang pada akhirnya mengarah untuk menemukan kunci dan mengungkapkan plain text.
Penyadapan dapat dilakukan melalui saluran kabel komunikasi dan saluran wireless. Nah ini ya kenapa terkadang data sering bocor dan lain sebagainya itu karena kita menggunakan tentunya jaringan ya. Kabel komunikasi, kabel jaringan itu kan rawan juga ya, ternyata banyak di sana ada tukang kejahatan-kejahatan yang di situ ya, ada penyadapan, hacker dan lain sebagainya itu bisa menggunakan hal tersebut ya. Lalu lintas di jaringan itu bisa disadap atau bisa dihack. Jenis-jenis serangannya adalah exhaustive attack atau brute force attack. Percobaan yang dibuat untuk mengungkapkan plain text atau kunci dengan mencoba semua kemungkinan kunci ya, trial dan error. Diasumsikan cryptanalysis ini memiliki sebagian plain text dan cipta yang bersesuaian. Caranya, plain text yang diketahui indikator sesuai dengan setiap kemungkinan kunci lalu hasilnya dibandingkan dengan cipta yang bersesuaian. Jika hanya cipta yang tersedia, cipta tersebut dideskripsi dengan setiap kemungkinan kunci dan plain text hasilnya diperiksa apakah mengandung mana atau tidak. Kalau mengandung mana berarti memang pesan tersebut adalah asli atau absah ya. Kalau tidak ada kemungkinan bisa dimodifikasi oleh penyadap tadi. Serangan ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Untuk menghindari serangan ini gunakan kunci yang panjang dan tidak mudah ditebak. Ini waktu yang diperlukan untuk exhaustive case 6 ini ukuran kuncinya 16 bit, ada jumlah kemungkinan kuncinya seperti ini ya contohnya. Jadi untuk kuncinya bisa menggunakan kunci yang unik ataupun panjang itu agar tidak mudah ditebak. Jenis serangan yang kedua adalah analytic attack. Nah, ini mencoba kemungkinan kunci tapi menganalisis kelemahan algoritma untuk kriptografi untuk mengurangi kemungkinan kunci yang tidak ada. Nah, analisis yang dilakukan dengan memecahkan persamaan matematika yang diperoleh dari definisi suatu algoritma kriptografi. Diasumsikan kriptoanalis mengetahui algoritma kriptografi, kemudian metode analytic attack biasanya lebih cepat menemukan kunci dibandingkan dengan exhaustive attack tadi ya. Nah, untuk menguasai ini kriptografi harus membuat algoritma yang kompleks. Nah itu ya, ternyata untuk membuat sebuah algoritma kriptografi itu tidak mudah ya, harus memenuhi standar ini itu yang sesuai ya, agar tidak mudah diserang oleh penyadap tadi. Untuk memastikan keamanan dari algoritma kriptografi ini, algoritma harus dievaluasi oleh algoritma yang tertutup tidak dibuka kepada publik atau tidak dianggap tidak aman ya. Membuat algoritma yang aman tidak mudah. Nah, kode maker vs kode breaker akan terus berlangsung. Oke, selesai ya untuk materi kriptografi hari ini. Untuk yang kedua ya, kriptografinya mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa untuk belajar ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian tengah semester untuk minggu depannya ya, karena minggu depan kita ada minggu tenang, kemudian barulah kita adakan ujian untuk ujian tengah semester. Seperti itu ya, nanti menunggu ini ya. Yang terpenting kalian belajar saja walaupun open book, tapi nanti saya kasih waktu batasan waktu ya, jadi tidak bisa dengan santai membuatnya walaupun open book. Saya rasa harus belajar ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam buku ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan kita ya mengenai kriptografi. Untuk jangan lupa untuk UTS nanti dikumpulkan di classroom juga ya. Nanti saya berikan folder ya, folder pengumpulan UTS seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.